Infinix bisa nyantai nggak? Yang lain gitu-gitu doang, yang ini kok ngelunjak. 2,9 juta bisa dapat frame metal, wireless charging, bumper charging, stereo speaker, 90 watt, fitur AI komplit, ada fitur kesehatan. Yes, jadi setelah gue menghabiskan waktu 336 jam bersama Infinix Note 50 Pro, menurut gue kesimpulannya gini. Asli, pas pertama kali gue keluarin HP ini dari box tuh gue bertanya-tanya, kok bisa cuma 2 jutaan? Iya, framenya menggunakan meta asli dan back covernya menggunakan kaca asli. Setahu gue, HP dengan build quality premium di HP mid ini cuma Samsung A55, tapi yang ini lebih murah lagi. Kalau ditanya gimmick, enggak sih. Ini ada garis antena plus feels-nya tuh solid banget. Gila. Dan ngomongin soal bobot, ya ini masih yang berat aja, bukan yang berat banget karena itu di 198 gram dan ketika feels di tangan itu berasa PW. Ya, selain pinggir kiri kanannya ada sedikit lengkungan, tapi bodinya itu lebih dominan panjang lonjong, nggak lebar ke samping, mirip-mirip kayak Sony Xperia. Jadi kalau kalian pecinta HP panjang, bakalan demen. Dan ngomongin soal pilihan warna, gue cukup kesulitan. Infinix buat warna pilihannya yang bagus-bagus, jadi kudos buat mereka. Dan ngomongin soal desain sendiri, ya ini cukup beda sih. Di tengah HP lain yang bentuknya bulat-bulat, ini tuh campuran ada ngotak, campuran kayak diagonal, pokoknya ya agak beda. Dan ada dua attention to detail yang bagus di bagian body. Pertama, kalau kalian lihat tombol power, ini ada aksen garis kuning, jadi ngebedain tombol powernya. Ini keren. Dan kedua, ada lampu RGB buat nandain notifikasi yang masuk, dan lampunya pun juga bisa ganti-ganti. Walaupun ya gue cukup sayangkan tidak bisa kalian custom warnanya. Dan ditambah, ini sensornya juga bisa ngecek detak jantung, bahkan bisa ngecek blood oxygen yang akurat. Gokil dari sebuah smartphone. Sisanya fitur-fitur lain kayak Air Blaster, NFC, stereo speaker by JBL, haptic vibration yang berasa mahal, tersedia. Jadi buat 2,9 juta, Infinix menang banyak, gak ada lawannya sih untuk fitur. Kekurangan di layar HP ini tuh ada dua. Pertama, always on display-nya cuma bisa nyala 10 detik atau yang gue sebut biasanya ATSD, always 10 second display. Kedua, karena ukuran layarnya itu lebih dominan panjang kayak Sony Xperia, jadi ketika kalian pengen nonton YouTube, ada black bar yang kesisa cukup banyak di samping kiri dan kanan. Kalau misalkan di zoom in pun, bagian atas bawahnya ke crop cukup banyak. Kalau misalkan nggak masalah kayak gue, ya bukan deal breaker. Tapi sisanya dalam segi kualitas warna AMOLED-nya itu bagus, vivid, gonjreng. Brightness-nya pun aman ketika dipakai di kondisi outdoor. Refresh rate-nya ini berasa mulus, walaupun sepertinya belum berkali-kali 144 Hz itu berasa gimmick karena belum ada aplikasi yang support refresh rate setinggi ini. Dan ditambah untuk ngebedain sama 120 Hz itu kayak susah banget. Yang penting udah mulus. Sentuhan layar ketika mau main game juga sat-set lancar, multitouch pun juga nggak ada issue. Fingerprint ada di dalam layar, tapi untuk yang ini gue harus kasih tahu ke kalian, untuk unlock harus ada sedikit ditekan biar lebih responsif dan presisi. Ngomongin soal ketahanan layar, nah gue senang banget karena masih dapat tempered glass di dalam box pembelian, walaupun belum dipasangin tapi at least ada sih. Oh iya, nggak kalah penting, untuk bezelnya juga kelihatan tipis di segala sisi, berasa HP premium padahal ini HP nggak nyampe 3 jutaan. Ngomongin soal user interface Infinix, GG, ya gue nggak ngira perubahannya untuk satu kali major software update tuh bedanya bagai langit dan bumi. Yes, untuk pertama kalinya gue gunain HP Infinix sebagai daily driver bisa betah. Ya, kali ini gue ngeliat update-nya lebih fokusin ke penggunanya atau user experience ketimbang cuma keren-kerenan doang. Ya, ada 6 hal yang bisa gue highlight ke kalian karena itu 6 hal yang ngerasa banget perbedaannya. Pertama, buka control panel itu kelihatan lebih kayak iOS, tapi menurut gue ini lebih easy to use dan lebih gampang familiar terbiasanya. Kedua, ketika kalian buka aplikasi setting, penamaannya jauh lebih jelas dan di grupnya itu lebih nyatu. Jadi kesana sininya jauh lebih gampang. Ketiga, kalau misalkan kalian buka app drawer, itu juga dikategoriin. Mau communication, social, games, pokoknya kalau misalkan kalian males folderin satu-satu, ini jadi jawaban. Keempat, ini yang paling berasa, animasinya. Ada efek pantulan-pantulan jadi nggak berasa kaku, apalagi dipaduin dengan refresh rate tinggi, makin kelar. Satset mulus, walaupun ya sesekali masih ada mesti diimprove ketika kalian buka tutup aplikasi itu masih agak sedikit choppy, tapi setidaknya perjalanannya udah jauh lebih baik. Kelima, dalam segi bloatware yang dikasih pun jauh lebih minim, gak harus sering-sering uninstall banyak di awal. Dan keenam, AI service-nya ini paling komplit. Iya, kalau misalkan kalian tahu fitur yang rame di Samsung kemarin bisa object
remover bisa munculin tangan yang kepotong atau muka yang hilang. Ya, Infinix juga bisa lakuin hal tersebut buat HP 2,9 juta. Emang nggak selalu perfect, tapi sangat menyenangkan. Ngomongin soal janji software update, ya masih support 2 kali OS plus 3 tahun security patch. Tapi kalau ngomongin soal kerutinannya, ya ini yang masih jadi tanda tanya terbesar. Buat kalian yang udah bertahun-tahun menggunakan HP Infinix, coba dong komen di bawah biar gue tahu juga. Spesifikasi di HP ini menurut gue nggak ada yang spesial. Ya, seperti yang bisa kalian harapkan dari sebuah HP Infinix. Bukan karena chipsetnya menggunakan Helio G100 Ultimate. Bukan. Tapi karena varian storage-nya yang paling tinggi cuma mentok 256GB dan itu pun nggak bisa kalian upgrade pakai microSD karena nggak tersedia slot. Dan ditambah, untuk varian yang gue lihat dijual di seluruh e-commerce sampai toko offline, cuma tersedia RAM 8GB LPDDR4X. Kalau misalkan kalian bilang, Bang, itu kan bisa 16GB. Ya, itu karena menggunakan teknologi RAM virtual, di mana ngambil storage bawaan yang udah mepet tuh 256GB. Jadi menurut gua RAM-ROM-nya itu jadi deal breaker terbesar. Sisanya kalau ngomongin soal performa, sebenarnya RAM 8GB-nya nggak terlalu yang signifikan kayak gimana. Tetap karena XOS makin kesini makin efisien, gua ngerasa buka tutupnya aman, multitasking pun aman. Cuma memang aplikasi yang running di background itu kadang sesekali bisa ke-load ulang aja karena ya tetap cuma 8GB doang. Kalau ngomongin soal performa game, gue nggak tahu karena apakah HP ini kerjasama sama HOK jadinya MLBB cuma bisa kebuka super, karena ketika gue nge-review Technospark 30 Pro kemarin bisa sampai ultra padahal menggunakan Helio G100 Ultimate yang sama juga. Tapi ya, so far memang 90 FPS-nya lancar, dan ketika gue main Genshin Impact yang paling playable itu ada di lowest plus 60 FPS selama 1 jam. Rata-ratanya bisa dapat di angka 37 FPS dengan suhu yang anget-anget doang. Iya, ini karena body metal plus kacanya. Jadi ketika gue main di kondisi indoor tanpa AC, karena kebetulan thank God gue udah pulang dari rumah sakit guys, terima kasih doanya. Ya, suhu tertinggi itu di 40,4 derajat padahal gue udah mainin selama 1 jam. Dan kalau ngomongin soal tangkapan signal, ini yang menjadi tanda tanya terbesar buat gue. Karena framenya menggunakan metal, harusnya bisa nangkap tangkapan signal lebih baik. Tapi kalau ini gue ngeliat signal barnya gede-gedean doang, tapi ketika ngambil untuk speed download dan uploadnya itu kok pelan banget. Kemarin gue pikir karena gue di ruang isolasi, tapi begitu udah keluar rumah sakit menggunakan provider yang top kayak XL, Indosat, tetap ini kurang banget. Gue bandingin sama HP lain, pindahin SIM-nya, bedanya cukup signifikan. Jadi gue nggak tahu apakah Infinix punya soal jalan keluar mengenai tangkapan signal, karena ini cukup ngeganggu, makanya gue mention. Tapi ya gue nggak tahu ya apakah ini unit gue doang. Buat kalian yang udah pakai HP ini, coba share pendapatnya kalian, plus kalian pakai provider dan tinggal di mana supaya gue tahu. Pertama-tama gue mau mengapresiasi Infinix karena akhirnya di seri Note tersedia lensa ultrawide yang cukup diandalkan untuk menghasilkan perspektif yang lebih luas. Walaupun ya kalau misalkan udah mulai gelap, hasilnya udah kurang banget. Dan untuk hasil foto di lensa utama, gila, dalam segi dynamic range itu ngangkat banget, kontrasnya bagus, kelihatan hidup tapi tidak menghilangkan esensi warna natural. Ya, masih seperti apa yang gue lihat, mendekati seperti kondisi asli sampai kondisi malam hari. Ya, bahkan ketika gue nyalain fitur Super Night Mode juga pembedanya tuh jauh banget. Kontrasnya naik terang, detailnya pun tajam, noise grain berkurang walaupun ya memang kalau di zoom in dikit masih kelihatan. Sedangkan untuk hasil video, emang support di 2K, tapi sayang seperti biasa Infinix gak stabil. Kalau misalkan mau nyalain Ultra Steady atau fitur IIS, mesti turunin ke 1080p 30fps. Ketika gue record sih memang masih ada jittery sedikit, dan ketika panning masih agak kerasa getarnya dikit. Tapi overall ya ini oke sih. Oke, jadi ini dia contoh perekaman video di kamera depan 1080p. IIS bisa jalan. Dynamic range showcase, kinton gue ngangkat. Highlight, ya ini langit birunya nggak ketangkap, mesti geser dikit baru dia nangkap. Tapi ya overall not bad sih. Komennya guys. Ngomongin soal baterai 5200 sama di HP ini menurut gua awet. Iya, seminggu ini mostly kebutuhan gua untuk pakai nonton YouTube, scrolling Instagram dengan koneksi seluler data, plus main Genshin Impact dengan koneksi Wi-Fi. Rata-ratanya bisa dapat SOT 8 jam, bahkan bisa nyentuh nyaris 9 jam. Dan ketika gua standby dengan seluler data, Wi-Fi-nya off dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi, konsumsi baterai cuma ngurangin 3% doang. Tapi memang disclaimer, seperti yang gue bilang, karena tangkapan signalnya nggak selalu perfect. Kemarin gua di ruang isolasi
instalasi itu berasa banget baterainya agak cukup drain banget, karena ya HP akan terus coba narik speed terbaik. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian lagi di ruangan yang tertutup, pakailah koneksi WiFi. Maksud gue ruangan tertutup banget gitu lah ya, kayak di dalam bawah tanah atau lower ground, ground floor, ya pokoknya yang gitu-gitu. Sebisa mungkin pakai WiFi biar penggunaan baterai lebih optimal. Sisanya ngomongin soal charging, gue nggak pernah lihat ada HP 2,9 jutaan dengan sekencang ini. Iya, speednya support 90 watt yang brick chargernya di-include di dalam box pembelian. Ketika gue colok dari angka 2 sampai 100%, maka waktu 49 menit. Bahkan ada 3 opsi yang bisa kalian pilih. Mau low temperature biar HP-nya tuh tetap anget-anget doang. Kedua, smart charging. Atau kalau misalkan kalian mau nge-charge ngebut, bisa pilih yang hyper charging. Oh ya, gak sampai di situ aja. HP ini support 30 watt wireless charging, yang wireless padnya pun dikasih walaupun cuma 20 watt, tapi at least ada. Dan kalau misalkan kalian punya device-device lain yang support wireless charging, HP ini bisa nge-charging karena support reverse charging. Gila. So guys, 1 minggu menggunakan Infinix Note 50 Pro sebagai daily driver, gue cuma bisa bilang ampun dah Infinix. Ini HP 2,9 juta, rasa 10 juta. Bener-bener the best, worth it banget. Gak masuk akal. Tapi memang ada 3 hal yang harus kalian tahu sebelum membeli HP yang satu ini. Pertama, storage-nya cuma mentok 256 GB dan itu pun gak bisa di-expand menggunakan microSD karena yang gak ada slotnya. Kedua, tangkapan signalnya untuk unit yang sekarang gue review dengan top provider dan di kota Jakarta masih berasa kurang ketimbang HP-HP lain yang pernah gue coba. Ketiga, dalam segi hasil videonya itu masih berasa jitter walaupun udah gue nyalain super steady. Ya, kalau misalkan kalian gak masalah dengan 3 hal ini, gas aja. Nilai overall worth it banget, 9 dari 10 rating dari UpToDate IDN. Gue berharap banget dengan ada video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau memang kalian udah menggunakan HP yang satu ini, jangan lupa juga share keluh kesahnya di bawah, karena yang paling penting, sharing is caring. Thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, stay updated with UpToDate. Bener-bener sehat-sehat ya guys.